Haleluya. Praise the Lord. Kita ketemu lagi nih. Shalom, shalom. Ya, kita mau sampai di bagian keempat. Sinkronisasi pikiran. Bagian 4.0. Dengan judulnya itu, dalam subjudul tanda kurung, itu small sign, big meaning. Kalau di Indonesia kan tanda kecil yang mengandung arti besar. Nah, itu apa, Pastor Reed? Apa itu Bapak Gembala? Ya, ini kita mau bahas ini. Kemungkinan saya tidak tahu ya Roh Kudus menuntunnya bagaimana. Cuman kalau mau dibahas panjang ini saudara. Kemungkinan bisa ada 4.2 begitu ya. Jadi bersabar ya kekasih-kekasih Kristus. Nah, sebelum kita mulai, bagi Anda yang tahu lagu ini, yuk kita sama-sama nyanyikan yuk lagu ini untuk sebagai pengingat bagi kita. Dan ya menenangkan hati dan pikiran di saat Anda mendengarkan ini. Oke, kita nyanyi dulu. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yuk kita berdoa. Silakan Ibu Gembala. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kami setiap hari di dunia ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu melalui firman yang selalu diperdengarkan melalui setiap anak-anak-Mu, di mana kami harus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, selaras dengan langkah kaki-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, hari demi hari hingga pada hari ini, Engkau terus pelihara kami. Saatnya kami kembali mau belajar, mendengarkan firman-Mu Kristus. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, untuk kami mudah mengerti firman yang akan dibagikan sebentar. Diberkati Pastor Rich yang akan membagikan firman-Mu Kristus. Ada pewahyuan yang baru, rema baru, dan itu akan menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan menyembuhkan sakit kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan mengubah pola pikir, mengalami pertobatan siapapun yang mendengar ini, bahkan lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sayangku, Ibu Gembala. Praise the Lord bahwa kita masih punya waktu dan kesempatan untuk belajar ya. Bagaimana kita mensinkronkan atau
mensejajarkan pikiran kita dengan pikiran Bapa kita. Kenapa? Karena Anda sudah dengar dari 1, 2, dan 3 ya. Yang terakhir itu kan beautiful mind, sebuah contoh pribadi di dalam Alkitab yang akhirnya punya pemikiran yang sinkron dengan Allah ya. Kita semua mau begitu. Nah, di bagian yang keempat ini ada satu yang kita sering lupakan dan kita perdebatkan. Ada yang bilang, itu nggak penting. Ada yang bilang, itu sangat penting. Makanya saya bilang, small sign, big meaning. Tanda yang kecil, tetapi mengandung arti yang besar. Apa itu? Yuk kita mulai ya. Nah saudara, saya akan mulai dari, kita membaca saja ya. Lukas 3 ayat yang ke-16. Coba Ibu Gembala boleh bantu saya baca Lukas 3 ayat 16. Lukas pasal 3 ayat 16 terjemahan baru. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, saudara, nanti kita akan ketemu juga apa yang Yesus katakan. Tetapi kita mendapat mendapat istilah, dan istilah ini kita pakai sampai sekarang. Sebenarnya istilah ini bukan istilah dari perkataan Tuhan Yesus, tapi Yohanes Pembaptis yang mengucapkan ini. Kenapa? Ya, Sikon pada waktu itu mereka kan sedang menantikan Mesias orang Israel ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sudah luar biasa pada waktu itu. Jadi banyak orang Israel itu mulai mereka-reka, menduga-duga, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini Mesias begitu. Nah, Yohanes Pembaptis itu mencegah, bahkan memberikan penjelasan lebih supaya mereka tidak memaksakan pikiran mereka bahwa inilah dia Mesias, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tahu kok, seperti Yesaya katakan, dia ini seperti suara yang yang terus-menerus di padang gurun ya. Dialah orangnya, pendahulu ya. Dia tahu dirinya, makanya dia berusaha menampik itu dengan mengatakan kalau dia hanya membaptis dengan air. Tapi yang lebih berkuasa dari dia, yaitu Yesus, itu akan datang, dan pembaptisnya itu bukan dengan air, tetapi dengan Roh dan api. Yang api di sini jangan Anda pikir Anda mau terima baptisan api. Bukan. Ada di salah satu terjemahan bahasa Indonesia dijelaskan baptisan api itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Pada waktu kedatangan dia kedua, orang-orang itu akan ada di neraka. Itu dibilang api. Saya pernah ingat waktu saya masih muda itu ada istilah yang, kamu harus mengalami baptisan api. Saya dulu ngeri, saudara. Tapi begitu saya belajar, saya jadi ngerti. Itu menandakan memang Yesuslah yang akan memisahkannya. Baptisan api itu bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menggunakan istilah baptisan roh. Hanya Yohanes Pembaptis yang memulai mengatakannya. Makanya kita mengenal sekarang. Ada baptisan air, kita bilang. Ada baptisan roh. Nah sekarang kita karena mentoleransi dan karena keadaan yang kita lihat dalam kehidupan kekristenan,
Ada yang bilang, nggak perlu baptisan roh. Tapi sekarang begini, coba kita renungkan baik-baik ya. Yohanes Pembaptis itu sebagai yang mendahului Yesus, itu mengatakan yang lebih berkuasa dari dia akan membaptis dengan roh dan api. Berarti kalau kita tanyakan, ini bukan masalah mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Karena saya dengar ada seorang dosen mengatakan begini, sampai kamu mati pun gak dibaptis roh gak apa-apa kok. Loh, saya bingung. Saya gak mau bandingkan dengan Yesus lah. Saya bandingkan dengan Yohanes Pembaptis saja. Kamu diutus Tuhan Yesus ya. Paling kamu diutus dari kampus atau dari gereja untuk jadi penginjil kan. Tapi ini Yohanes Pembaptis ini memang diutus untuk mendahului Yesus. Dia sendiri yang bilang bahwa dia membaptis itu hanya dengan air. Tapi kalau Yesus yang lebih berkuasa dari dia akan membaptis dengan roh dan api. Loh, kita yang lahirnya 2000-an tahun setelah Yohanes Pembaptis, kok berani-beraninya kita bilang, nggak penting lah sampai mati kamu nggak dibaptis roh, nggak apa-apalah. Kok bisa ya? Kenapa? Nah, ini yang kita bahas sampai di 4.0 ini. Ada tanda kecil saja yang artinya itu besar sebetulnya. Kalau itu tidak besar, tidak mungkin pendahulunya Yesus bilang, kamu harus dibaptis roh oleh Yesus. Kalau saya cuma air. Tapi kita sekarang, karena kita merasa kita lebih pintar gitu ya dari Yohanes Pembaptis. Padahal sebenarnya Anda yang bego. Maaf ya, maafkan. Oknum. Hanya oknum kok itu. Yang belum mengenal kasih dan cinta Yesus kepada dirinya. Ya, jadi coba timbang baik-baik sekarang. Utusan yang mendahului Yesus mengatakan, bukan mana yang lebih penting, tidak. Berarti bagaimana Pak Gembala? Ya kalau Yohanes Pembaptis sudah bilang begitu, dua-duanya penting nggak? Dua-duanya penting. Dua-duanya sangat penting. Sekali lagi ya, istilah baptisan itu baru dari Yohanes Pembaptis ungkapan itu muncul. Tapi Yesus nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Kalau Yesus ngomongnya apa? Apakah dia bilang ada baptisan air, ada baptisan roh? Tidak. Yesus nggak pernah bilang ada baptisan air dan baptisan roh. Tidak ada. Tapi Yohanes Pembaptis lah yang menciptakan istilah itu. Baptisan air, aku. Tapi baptisan roh, itu Yesus. Jadi Yesus tidak pernah menamakan. Tidak. Dan di mata Yesus itu dua-duanya itu penting. Dia tidak menampilkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Nanti kita akan baca di Yohanes 3 ya. Yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 kan. Nah, di sini gampang ingatnya. Lukas 3 ayat 16 kan tadi. Nah, nanti tapi kita baca lagi satu bagian dari Alkitab untuk menunjukkan istilah baptisan roh itu penting banget. Penting banget. Nah, hari ini kita mau lihat tanda kecilnya itu sudah pernah belum terjadi kepada diri saya, pendeta saya, teman-teman saya, atau ya siapapun lah itu. Influencer saya, favorit saya di YouTube, mereka sudah menunjukkan belum tanda yang kecil itu. Kenapa? Artinya itu besar loh. Ini baru satu bagian ayat saya bilang, penting nggak? Sangat penting. Siapa yang bilang penting? Anda. Doktrin Anda ya, Pastor Rich. Tidak, Alkitab yang bilang. Ini Yohanes Pembaptis yang ngomong. Dia memandang dua hal itu penting bagi dia. Dan harus orang juga
pandang ini penting. Nanti kita lihat Yesus bilang apa. Yesus tidak pernah mengatakan baptisan air atau baptisan roh. Tidak. Yohanes Pembaptis yang mengatakan itu. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua ya. Kisah Para Rasul 19. Silakan Ibu Gembala baca ayat 1 sampai 6 ya. Ya. Nah, tolong dibacakan. Apa TB saja ya? Ya. Nah, silakan terjemahan baru. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6 terjemahan baru. Dengan judul perikop Paulus di Efesus. Ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ayat 4. Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, kalau para apologet selalu membahas ini, kok dibaptisnya dalam nama Tuhan Yesus? Padahal kan kita tahu tuh, baptis orang-orang itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh iyalah, kenapa? Kalau kita pakai istilah Yohanes Pembaptis, baptisannya kan beda. Bukan mana yang benar, baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan. Tadi Tuhan Yesus ya. Nah, mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Bukan berarti diartikan, oh berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Yesus. Wah mulai, Jesus only ini. In doktrin Jesus only ini. Bukan. Karena peristiwanya beda, saudara. Baptisannya beda. Kan mereka sudah dibaptis air kan, yang dibilang dengan baptisan Yohanes. Sudah kan? Tapi mereka memberi diri lagi, mereka dibaptis. Baptis opo iki? Apa dampaknya? Itu ayat 6. Ada bahasa roh dan bernubuat. Baptisan apa dalam nama Tuhan Yesus? Ya baptisan roh. Kalau kita mau minjam istilah Yohanes Pembaptis. Bagaimana? Gak penting. Ya gak apa-apa sih. Kalau Anda anggap gak penting, mohon maaf ya. Saya tidak akan mendengarkan khotbahmu. Saya tidak akan dengarkan pengajaranmu. Kenapa? Mohon maaf. Berarti bukan dari roh dong. Semua orang Kristen pasti akan bilang, oh ya, saya kok dipenuhi Roh Kudus. Oh gitu. Roh Kudus mengendalikan saya. Oh gitu. Tanyakan ke dalam dirimu, dengarkan spiritual check up 1 dan spiritual check up 2. Itu tandanya Anda dituntun oleh roh. Ya, Anda dituntun oleh roh. Nah sekarang Anda lihat ya. Orang-orang di Efesus itu yang jumlahnya 12 itu cikal bakal jemaat Efesus loh. Kita udah pernah bahas kan. Kita mau tahu nggak Injil yang disampaikan oleh Paulus yang kita berdebat di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Apalah terserah Anda mau bilang Injil yang bagaimana.
Tetapi yang saya tahu, Kisah 20 ayat 24 menjelaskan itu kok. Selain Injil kasih karunia, itu bukan Injil. Selesai toh, itu Injil yang lain malah. Nah, kita ditunjukkan bagaimana tuh Injil kasih karunia. Bacalah surat Paulus kepada Efesus. Ya, baca Kisah 20 dah Anda akan mengerti kok. Kita udah selesai bahas itu. Jadi, kalau kita bilang mana yang penting? Dua-duanya penting. Yohanes Pembaptis bilang begitu, Paulus bilang begitu. Nah, dua-duanya penting loh. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala, kayaknya ini ada 4.2 ini. Kenapa? Panjang penjelasannya. Saya tidak mau video ini sampai 1 jam. Enggak lah, saya mau setengah jam saja. Nah, bagian ini kita akan lihat tanda kecil itu apa. Mengandung arti besar itu apa. Karena kita selalu mendengarkan orang yang menjadi favorit kita. Orang yang titelnya panjang depan belakang. Kita lebih mendengarkan itu daripada firman Tuhan. Kalau kita bilang back to the Bible, nah inilah ya. Di Rich Production, di Giacomo Channel, semuanya back to the Bible. Bukan back to the one doctrine. No. Kita kembali ke Alkitab, kita gali Alkitab. Banyak yang bisa kita pakai untuk menggalinya. Ada terjemahan-terjemahan, ada bahasa-bahasa asli. Ya, dengan aplikasi-aplikasi. Banyak kok kita bisa menggali dan akhirnya kita mengerti. Apalagi kita membiarkan Roh Kudus menuntun. Anda lihat tadi, jemaat mula-mula Efesus itu. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, itu baptis ulang. Enggak, mereka baptisannya beda ini. Kalau kita pakai istilah Yohanes Pembaptis. Ini baptisan roh ini. Makanya Paulus tahu yang membaptis orang dalam roh itu hanya Yesus. Makanya dia pakai nama Yesus kan. Kalau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu baptisan air kalau istilah Yohanes Pembaptis. Semoga Anda bisa paham ini ya, jadi nggak usah ribut lagi. Mana yang benar? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau dalam nama Tuhan Yesus? Ya, sedikit masukan untuk teman-teman apologet ya, jadi nggak usah ribut. Pahami. Itu maksud saya, kalau Anda benar-benar mau belajar, saya senang. Tapi jangan lupa, libatkan Roh Kudus supaya Anda bisa ngerti kayak saya begini. Ya memang konteksnya beda. Baptisannya istilah baptisan, tapi jangan lupa. Di Kisah 19 itu baptisan roh. Bagaimana saudara? Nantilah ya. Tapi sekarang saya mau bawa Anda. Dari Kisah 19 itu kelihatan loh. Orang yang dibaptis roh itu, di ayat 6 itu dibilang apa? Tolong ulang ayat 6, Kisah 19. Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, kalau orang baptisan air, istilah dari Yohanes Pembaptis, apa buktinya orang itu sudah dibaptis air? Pasti ada yang lihat kan, saksi. Pasti basah dong, namanya air. Betul saudara? Itu buktinya bahwa dia sudah dibaptis air. Ada surat baptisan juga kan? Betul saudara? Itu buktinya dia sudah dibaptis air. Sekarang saya tanya, kalau orang itu bilang sudah dibaptis roh, kira-kira apa yang bisa kita bilang bukti? The small sign itu, tanda yang kecil itu bahwa dia sudah dibaptis roh. Ya, dari cerita Kisah 19 kita tahu kan, ada bahasa lain
yang keluar dari mulut mereka dan bernubuat. Jadi tandanya orang sudah dibaptis roh itu apa? Ya ada bahasa roh dong. Karena ada seorang yang mengatakan begini, oknum lagi ya. Saya nggak tahu, mungkin Anda terkelompok di situ juga. Nggak penting bahasa roh. Sampai mati belum berbahasa roh juga nggak apa-apa. Astaga. Kok Anda menampilkan apa yang Yohanes Baptis sampaikan? Anda menampilkan cerita hidupnya Rasul Paulus. Saya belum bawa Anda kepada Yesus ya. Nantilah itu. Kalau saya bawa Anda kepada Yesus, silakan berlawanan dengan Yesus. Berarti Anda kelompok antikristus. Apa itu? Ya, dengarkan spiritual check up 1 dan check up 2 ya. Saya nggak mau jelasin, panjang lagi nanti. Nah, jadi apa sih buktinya? Orang itu dibaptis roh. Ya, tanda kecilnya apa? Berbahasa roh. Kisah 2 kan juga begitu. Apa buktinya mereka itu dipenuhi? Istilah dalam ayat 4 itu kan dipenuhi. Pleto kalau saya tidak salah. Bahasa Indonesia itu diilhami, dipengaruhi, disediakan. Itu artinya. Anda cari saja di kamus Steyr definition. Kalau saya salah, Anda buktikan saja. Cari kata dipenuhi itu apa artinya. Dipenuhi loh. Bukan setengah penuh. Benar-benar dipenuhi loh. Itu dalam kisah 2 dibilang dipenuhi itu dibaptis roh. Yang tadi saya bilang. Kalau baptis air, buktinya apa? Basah. Buktinya apa? Ada saksi yang lihat. Sekarang, kalau Anda bilang Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, semua orang Kristen akan bilang begitu. Buktinya apa? Ada nggak bahasa baru yang keluar? Atau malah anti dengan bahasa baru itu? Nah, terserah Anda ya, mau bilang penting atau tidak. Karena ya ini urusannya pribadi sih. Bagaimana? Oke, saya kasih satu ayat lagi. Karena kalau kita mau bahas nanti ya, mungkin di 4.2. Tentang yang baptisan roh di kisah 19. Itu nantilah. Nanti kita tambahkan. Tapi yuk kita lihat Yesus bilang apa yuk. Ibu Gembala, boleh nggak buka Yohanes 3 ayat yang kelima? Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. TB saja. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh. Syarat masuk bioskop, ruangan studio berapa, itu apa? Ada tiket ya. Nah sekarang, ini Yesus sendiri yang ngomong. Yang bisa masuk dalam kerajaan Allah itu harus punya 2 tiket. Kalau kita pakai istilahnya Yohanes Pembaptis. Karena Yesus tidak pernah bilang baptisan air dan baptisan roh. Tapi kita bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Lahir dari air dan roh. Kalau pakai kata dan, itu bukan pilihan loh. Pakai dan ya, sayang. Ya. Berarti kalau kita meminjam istilah perkataan Yohanes Pembaptis, berarti Yesus mau bilang baptisan air dan baptisan roh itu bukan pilihan. Kok Anda berani bilang sampai mati pun Anda tidak berbahasa roh, tidak apa-apa. Anda lebih dari Yohanes Pembaptis dan sekarang Anda lebih dari Yesus ya. Ngeri saya, ngeri. Ngeri. Tapi Yesus tidak menggunakan istilah baptisan air dan baptisan roh. Tapi kita bisa mengerti kalau kita meminjam istilah
Yohanes Pembaptis, kedua hal ini adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah ya. Anda nggak mau ada dalam kerajaan Allah? Pasti mau dong. Pertanyaannya, kalau kita pakai istilah Yohanes Pembaptis, sudah baptisan roh belum? Wah, itu tuh abu gelebak banyak sekali alasannya. Kenapa begitu? Karena sama seperti di kisah 2, waktu mereka mulai menunjukkan bukti bahwa mereka dipenuhi itu diawali dengan apa? Berbahasa roh. Bahasa yang kita tidak bisa mengerti dengan pikiran kita. Nanti kita jelaskan ini di bagian 4.2 ya. Tapi Anda bayangkan, Yesus bilang itu syarat loh kepada Nikodemus. Syarat loh Niko, untuk kamu masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus baptisan air, baptisan roh. Dan sama dengan Markus 16 ayat 16 kan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, bukan percaya atau dibaptis. Enggak. Tapi sama dengan Yohanes 3 ini, ayat 5. Lahir dari air dan roh. Berarti dua-duanya penting, Pak Gembala. Saya nggak berani ngomong, saya hanya percaya yang Yesus ngomong kok. Yesus nggak bilang ini lebih penting, ini enggak. Tapi nanti kita lihat apakah maksud Yesus itu tidak. Tapi pemikiran kita dengan mudah dibawa baptisan air dan baptisan roh yang dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita mau menggalinya, nah nanti di 4.2 ya. Apa maksud Yesus di sini? Nantilah. Apa maksud Paulus tentang yang baptisan roh itu? Apa maksudnya? Ini kalau saya mau kupas panjang, makanya nanti dibiarkan Roh Kudus menuntunlah saya ini. Dibahas tidak? Kalau dibahas yang mana? Yang Yesus sampaikan atau Paulus? Saya tidak tahu. Roh Kudus lah yang tahu. Roh Kudus yang tahu siapa audiensnya ini yang mendengar. Saya nggak tahu, saudara. Nggak tahu. Tugas saya, apa yang Roh Kudus beritahu dan dia izinkan, saya ngomong ke Anda. Bagi saya ini berkat untuk Anda. Tugas saya menggali, melihat Yesus di dalam setiap penggalian saya sampaikan untuk Anda. Itu pun mana yang Roh Kudus taruh di pikiran saya dan di mulut saya. Ada pilihan, Pastor, ada. Apakah saya lebih mengutamakan kepopuleran saya atau Yesus yang makin populer, saya makin tidak dikenal. Makanya dengerin ya, spiritual check up 1 dan 2, dengerinlah itu. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes 3 itu, kalau Anda baca lagi ayat di bawahnya, Yesus nggak menjelaskan tentang, kalau pakai istilah Yohanes Pembaptis, baptisan roh. Baptisan air. Yesus nggak menjelaskan itu. Tapi yang dijelaskan Yesus di Yohanes 3 itu, setelah ayat 5, itu baptisan roh. Singkatnya Anda bisa Anda baca, saya singkatnya bilang begini. Yesus bicara tentang angin loh. Angin yang kita nggak tahu asalnya. Tapi kalau angin itu bisa kita dengar nggak? Hello? Bisa? Nah, sama dengan kisah 2. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibilang kan ada angin yang begitu kencang. Dan mereka mulai berbicara. Nah, bisa didengar nggak angin? Bisa. Orang bicara bisa didengar nggak? Bisa. Sama lah. Jadi, tandanya apa? Ya berbahasa. Berbahasa. Ada yang keluar dari mulutmu. Ada yang keluar dari mulutmu. Ya, saya akhiri dengan satu ayat lagi. Nanti berikutnya kita sambung di 4.2 ya. Oke. Coba Ibu Gembala baca Yakobus 3 ayat 8.
Yakobus pasal 3 ayat 8 terjemahan baru. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Coba baca note yang saya sudah berikan itu. Versi terjemahannya. Di terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, saya bacakan. Oke. Bahasa Indonesia Masa Kini, silakan. Oke, saya bacakan. Yakobus 3 ayat 8. Bahasa Indonesia Masa Kini. Tetapi lidah manusia tidak dapat dijinakkan oleh seorang pun. Lidah itu jahat dan tidak dapat dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Catatannya, tidak ada manusia dapat menjinakkan lidah manusia lain. Berikutnya, versi FIH, Firman Allah yang hidup. Tetapi tidak ada orang yang dapat menjinakkan lidahnya. Lidah itu senantiasa siap untuk menyemburkan racunnya yang mematikan. Catatan dari kami, tidak ada manusia yang dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Terus? Ada versi lagi? Itu aja. Oke. Nah, dari dua versi terjemahan bahasa Indonesia ini kita lihat lidah itu tidak bisa lidah kita ini tidak bisa dijinakkan oleh orang lain. Dan lidah kita ini juga tidak bisa juga dijinakkan oleh kita sendiri. Lidah itu berbahaya, saudara. Kita pernah dengar istilah kan, bahwa dari mulut yang sama itu keluar berkat dan kutuk kan. Dan juga ada ayat lain yang bilang, dari lidah kita ini, yang kita katakan itu, menentukan hidup dan mati kan. Berarti penting kan, lidah itu harus dikuasai kan. Alkitab kita bilang, nggak ada siapapun. Bahkan diri kita juga nggak bisa kendalikan. Coba tanyakan ke dalam dirimu. Mampu? Enggak, itu akan menjadikan kemunafikan dan kepura-puraan. Dan itulah hebatnya manusia kan. Nanti kita akan bahas itu di 4.2. Puji Tuhan. Nanti 4.2 kita perdalam ini. Kalau bahasa peribahasa, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Orang dunia aja tahu. Kita yang pegang Alkitab, kebenaran tentang Kristus, kok pelanga-pelongo, pura-pura bodoh. Oke. Amin ya. Untuk 4.0 ini sekarang. Nanti kita lanjut ya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau kami masih terus punya waktu untuk belajar. Dan makin lama kami makin tahu bahwa Engkaulah yang satu-satunya berkuasa atas kami. Atas apapun yang ada pada kami. Kami belajar. Dan kami akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Roh Kudus, sementara kami merenungkan ini, Engkau ajari kami setiap pribadi. Berikan kami kemampuan untuk melihat Yesus dari ayat-ayat yang kami baca. Sehingga kami punya kekuatan untuk diri kami. Karena kami mendapatkan pencerahan dari Engkau, Roh Kudus, untuk diri kami. Kami tahu Engkau terus memelihara kami sampai kami bertemu kembali di pertemuan berikutnya. 4.2. Kami akan belajar. Walaupun ini sebuah tanda yang kecil, tetapi mengandung arti yang besar. Biarlah kami tidak menganggap remeh tentang bahasa roh. Kami tidak mau seperti orang-orang di Yerusalem peristiwa Pentakosta. Kami mengira bahwa mereka mabuk, padahal bukan. Kami tidak mau pikiran kami tidak sinkron lagi dengan Bapa. Kami mau pikiran kami selalu sinkron. Kami akan berpisah, tapi kami tahu
Segala kelimpahan tetap terjadi bagi setiap kami. Amin. Semua kebaikan terjadi kepada setiap kami. Amin. Pemeliharaanmu terjadi bagi setiap kami. Perlindungan Mazmur 91 terjadi bagi kami. Yang jahat dijauhkan dari kami. Yang baik didekatkan kepada kami. Dan kami akan terus Engkau bawa pada tempat-tempat yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa berlangganan Giakom Channel. Ya, kasih like. Dan jangan lupa di Rich Production di TikTok. Jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa follow. Jangan lupa juga repost. Bagikan. Dan jangan lupa, kami senang menerima gift. Silakan saudara, berkati kami dengan gift-gift yang Anda berikan. Oke, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom semua. Bye-bye.